Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saat ini kami sedang berada di satu lokasi proyek Ahsanul Amala residen di Cinangka, Depok. Dan di samping saya ini ada Pak Azul. Beliau developernya, member DPS Jakarta 20 yang alhamdulillah berhasil mengembangkan konsep yang digagas oleh developer Prosyariah di proyek ini. Setidaknya ada 3 konsep yang diusung oleh DPS terkait dengan proyek Prosyariah. Yang pertama konsep kepemilikan, ya, tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda dan seterusnya, gitu ya. Yang 7 tanpa. Kemudian yang kedua ada namanya konsep hunian. Nah, dan yang ketiga adalah konsep desain dan teknologi. Uniknya semua 3 konsep-konsep yang diusung oleh DPS itu dipraktikkan oleh Pak Zul ini di proyek Ahsanul Amala ini. Kita akan diskusi, ngobrol sedikit tentang bagaimana beliau mengelola proyek ini, menawarkan dengan konsep hunian yang luar biasa. Ternyata dampaknya terhadap penjualan dan minat para calon-calon pembelinya. Ya, baik Pak Zul, bisa diceritakan konsep yang diusung oleh Ahsanul Amala di sini? Tapi sebelumnya boleh cerita ini berapa unit, apakah sudah sold out semua, dan bagaimana minat calon-calon pembeli ketika ditawarkan dengan konsep yang ditawarkan oleh Ahsanul Amala residen. Terima kasih, silakan Pak. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Ustadz atas kunjungannya ke proyek kami yang perdana ini. Proyek Ahsanul Amala residen ini berdiri di lahan 3.000 meter. Kemudian terdiri dari 39 unit rumah. Kemudian mengadopsi konsep hunian yang kita namakan dengan konsep hunian pesantren keluarga, Ustadz. Pesantren keluarga. Pesantren Konsep hunian pesantren keluarga. Iya, betul, pesantren keluarga. Maksudnya gimana, Pak? Jadi maksudnya dengan konsep pesantren keluarga ini kita bercita-cita membentuk lingkungan pesantren dalam lingkungan perumahan, Ustadz. Jadi dalam komplek ini kita punya 3 program khusus, yaitu program tahsin, tahfiz, dan bahasa Arab. Tahsin, tahfiz, bahasa Arab. Ya, itu selama 5 tahun, Ustadz. 5 tahun. Betul. Dan bedanya kalau di sini kita tidak menyarankan atau opsional ya, tapi merupakan kewajiban untuk calon-calon penghuni. Jadi disyaratkan di awal. Betul, disyaratkan di awal, Ustaz. Jadi nggak cuman ini boleh ikut, boleh enggak itu, Ustaz. Tapi memang wajib ikut. Jadi kalau konsumen dari awal tidak menyanggupi itu, tidak kita terima untuk beli di perumahan ini, gitu, Ustaz. Nah, oke. Pernah nggak Pak Zul, karena disyaratkan, yang namanya syarat kan harus dipenuhi kriteria di awal. Ketika disyaratkan di awal mereka tidak memenuhi syarat, tetapi mereka mau membeli katakanlah dengan harga tinggi bahkan cash. Nah, bagaimana sikap Pak Zul menghadapi model konsumen yang seperti itu? Dia nggak mau mengikuti syaratnya tapi dia mau membeli cash. Sementara developer kan pasti lebih senang kalau ada konsumennya membeli dengan cara tunai begitu. Gimana? Ada nggak pengalaman seperti itu? Ya, alhamdulillah, Ustaz. Jadi pengalaman pembeli rumah dengan DP besar ataupun cash itu sering, Ustaz. Tapi memang kita karena dari awal memang nawaitunya memang ingin membentuk lingkungan, pengen bikin proyek yang nggak sekedar proyek gitu, Ustaz. Jadi pengennya proyek perumahan yang menjadi lingkungan Islami. Nah, akhirnya kita alhamdulillah dikuatkan sama Allah untuk konsisten, Ustaz. Jadi kalau ada pembeli-pembeli walaupun itu cash, walaupun dia mau beli 2, 3, 4, 5 rumah sekaligus cash, kalau tidak sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan di awal, ya kita tidak terima, Ustaz. Alhamdulillah Allah kuatkan, Ustaz. Oke. Targetnya terakhir Pak Zul, targetnya penghuni di sini kan nanti harus hafal lah setidaknya. Tadi syarat ada, ya syaratnya harus komitmen ikut ini, misalnya tadi Muslim, dia tidak merokok, begitu ya, dia tinggal di sini juga tidak untuk investasi gitu ya. Kemudian mau ikut program dengan syarat ini itu gitu ya. Nah, targetnya itu berlangsung selama berapa tahun dan apa kira-kira reward dan punishment-nya? Kalau misalnya mereka mencapai target, atau kalau mereka tidak mencapai target bagaimana? Siap, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi memang kita dari awal punya ketentuan untuk setoran awal, Ustaz. Itu jadi kunci. Setoran awal. Iya, jadi ya di awal. Jadi kita di awal itu bagi pembeli kita syaratkan untuk menyetor hafalan 1 juz, Ustaz. 1 juz. Di awal. Kita kasih waktu 6 bulan dari tanda tangan PPJB. Nah, apabila
mereka tidak melakukan itu, kita ada pasal di PPJB kita, pasal pembatalan akad, Ustaz. Jadi kita bisa membatalkan akad, kemudian uang yang DP yang sudah mereka setorkan kita kembalikan 2 tahun. Sehingga dengan sendirinya menyeleksi pembeli-pembeli itu hanya yang pembeli serius, Ustaz, yang berani tanda tangan PPJB dengan kita. Dan kemudian kita punya target minimum itu adalah menghafal 5 juz, Ustaz, dalam waktu 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun. 5 tahun. 5 juz 5 tahun. Keren ya. Mantap. Ya. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir Pak Zul, lupa, ada nggak yang katakanlah kalau bicara, emang ada orang-orang yang mau ya dengan syarat yang sedemikian berat begitu ya, mereka padahal punya duit begitu ya. Ada nggak kalau bicara tentang pasar orang-orang seperti ini di Jabodetabek ini, kira-kira menurut Pak Zul ada nggak? Banyak nggak? Kalau ada, kira-kira seberapa banyak? Dan dari pengalaman mengelola satu proyek ya dengan 39 unit ini, kira-kira nih masih ada nggak orang-orang yang memiliki keinginan untuk tinggal hidup di lingkungan seperti yang dikonsep dengan model seperti ini? Ada nggak ya itu? Ya, alhamdulillah, Ustaz. Ini terbukti alhamdulillah dari 39 unit itu memang banyak sekali konsumen kita yang memang akhirnya menentukan beli rumah di sini karena memang keberadaan konsep hunian kita, Ustaz. Jadi karena konsep hunian kita memang itu yang dia cari. Karena kalau untuk beli rumah kan banyak, Ustaz, banyak yang jual. Tapi di sini kan kita menyediakan rumah plus tetangga-tetangga yang memang kita seleksi. Oke. Dan harus dihuni kan, Ustaz. Jadi memang dan bukan berupa opsional atau bisa diikuti atau tidak. Memang kita wajibkan. Akhirnya dengan sendirinya alhamdulillah, Ustaz, itu menjadi marketing tersendiri buat kita, Ustaz. Akhirnya datang pembeli-pembeli yang rumahnya kerjanya jauh, Ustaz. Bela-belain dia pulang pergi dari kantor ke sini hanya untuk tinggal di sini. Agar diterima tinggal di sini, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Pak Zul, luar biasa. Ini bukti konsistensi, istiqomah, komitmen itu Allah akan mudahkan. Dan terbukti walaupun dengan prasyarat yang relatif mungkin sebagian orang dianggap berat ya, tetapi keistiqomahan beliau ini mengusung konsep kepemilikan termasuk konsep hunian ya, membawa kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah di proyek ini. Dan alhamdulillah sekarang dari 39 unit sudah hampir semua terbangun dan dihuni. Uniknya ada masjidnya, ada program-programnya, ada target-target harian, target bulanan, bahkan target tahunan. Subhanallah, alhamdulillah, inilah bukti konsistensi, keistiqomahan itu memang membawa dampak yang signifikan di dalam kebaikan dan keberkahan. Terima kasih Pak Zul, dan semoga ini menginspirasi teman-teman khususnya di anggota-anggota developer Polis Syariah, para member DPS, bahwa konsep DPS ini bukan hanya konsep kepemilikan tanpa bank, tanpa riba, tetapi ada konsep yang kedua yang tidak kalah menarik. Apa itu? Konsep hunian. Dan di Ahsanul Amala Residen Depok ini konsep hunian telah dipraktikkan dengan sangat baik oleh Pak Zul. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih atas diskusinya siang hari ini Pak Zul, dan semoga ini menginspirasi teman-teman untuk menduplikasi. Amin. Karena kita lihat memang konsep hunian ini relatif lebih tidak terlalu banyak dipraktekkan dibandingkan konsep yang pertama, konsep kepemilikannya. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Developer Properti Syariah, Real Project, Real Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.